Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus, salam. Kiranya hari ini Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan yang akan kita pakai hari ini adalah Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kekasih jiwa kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara dan membimbing kami. Kiranya firman-Mu menerangi kehidupan kami, memberikan kami kasih yang meluap dan melimpah, mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, bersabdalah karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Demikian. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, mendengar Soviet menyerang Ukraina, apakah saudaraku merasakan sedikit kekhawatiran? Apalagi setelah mendengar penjelasan dalam berita yang menyertainya. Lalu pikiran kita melayang. Apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Berita-berita di sekitar seperti ini dan juga tantangan kehidupan kita seringkali menciutkan hati dan mengesahkan pikiran bahwa kita tak berdaya. Akibat dari kekhawatiran dan keresahan yang berlebihan, seringkali itu semua menyedot energi kita, lalu tiba-tiba tinggal sedikit saja yang tersisa. Nah, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, jika itu semua kita sadari bahwa yang tersisa dari kekuatan diri ini seringkali hanya sedikit atau tinggal sedikit, atau kita merasa kecil di hadapan raksasa yang bisa menggilas kita, atau seperti menghadapi monster yang menakutkan yang membuat kita tak berdaya, maka ingatlah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Walau kekuatan kita tinggal sebesar biji sesawi yang demikian kecil, namun jika kita tebarkan dalam kuasa Allah dapat menjadi pohon yang besar, tempat para burung dapat hinggap dan bersarang. Tidak ada yang dianggap kecil di mata Tuhan, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak. Oleh karena itu, tetaplah melihat dan menghargai kekuatanmu tersebut. Karena tidak mustahil bahwa kekuatan kecilmu itu, jika ditebarkan, akan menghasilkan keajaiban dan hal yang besar dan bisa mengubahkan. Salah satu kekuatan kita
adalah karena apa? Karena kita telah diberikan oleh Kristus kepada kita, yakni kasih. Ingatlah selalu akan kasih Allah yang besar itu dalam Kristus yang telah Ia berikan kepada kita. Hayatilah bahwa kasih Kristus tetap ada di dalam kita. Kasih Kristus tak dapat kita biarkan pergi begitu saja karena kekhawatiran akibat segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Jangan menyerah, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, jangan menyerah pada kekhawatiran. Pegang dan lihatlah terus, pandanglah terus kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu menguasai dan membimbing hati dan kehidupanmu. Kini, setiap kali kita menghayati kasih Allah itu yang masih membuat kita sampai saat ini, pada saat ini, bernafas, melangkah, merasakan tiupan angin di kulit kita, mengecap dan merasakan makanan kita. Bukankah itu adalah sesuatu yang membuat kita dapat dipenuhi oleh sukacita dan syukur? Atau juga ketika pikiran, tangan, kaki, dan segala kemampuan kita masih bisa mengerjakan banyak tugas-tugas. Tidakkah itu membuat kita dapat mensyukuri semuanya itu? Jadi sungguh layak selalu bersyukur kepadanya. Dengan dilingkupi segala syukur karena kasih Tuhan. Kini, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, marilah kita juga melihat ke dalam diri kita. Apakah bentuk kasih Tuhan yang bisa kita pancarkan agar orang-orang yang membutuhkan dapat merasakan hangatnya dan kekuatannya kasih Tuhan yang mengalir melalui diri kita. Hal ini tentu juga akan berpengaruh pada kekuatan diri kita sendiri. Ingat, tak perlu memandang bahwa kasih yang kita miliki itu terlalu kecil atau terlalu sedikit. Tidak perlu demikian. Karena apa? Karena itu atau sesuatu yang kecil dan kita pandang atau menurut manusia tidak berharga, dipandang kecil, di dalam tangan Tuhan, di dalam kasih-Nya dapat menjadi sesuatu yang dapat berguna bagi ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan sesungguhnya menghargai segala bentuk kasih yang kita tebarkan. Ingatlah, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak. Ingatlah biji sesawi yang ditebarkan itu. Di tangan Tuhan akan berubah menjadi pohon di mana para burung dapat mendapatkan kehidupan. Demikianlah juga perbuatan kasih sekecil apapun dapat diubah Tuhan menjadi sesuatu yang berharga dan berguna karena kuasa Tuhan. Nah, jadi jangan mau lagi dikuasai kekhawatiran, melainkan biarkanlah diri kita dikuasai oleh kasih Tuhan dan tebarkanlah itu. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur karena kami dihargai begitu rupa oleh Tuhan. Kami yang seringkali merasa kecil dan tidak berharga, namun kami percaya di tangan-Mu, Engkau selalu melihat dan menghargai kami. Jadi berikanlah kami Tuhan kekuatan dan sukacita-Mu untuk terus menebarkan kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang ada dalam pergumulan, baik karena sakit penyakit atau karena kehidupan di rumah tangganya, atau karena tantangan kehidupan yang lain. Ya Bapa, kiranya kasih
setia dan penyertaan-Mu melingkupi mereka. Mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Dan mereka tetap melihat bahwa mereka adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang berharga, yang masih bisa menebarkan kasih Tuhan dalam keadaan itu sekalipun. Ya Bapa, tolonglah supaya kiranya kami boleh selalu menebarkan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi.